Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mencari keridhaannya guna menambah iman dan ketakwaan kita kepadanya. Maka pada kesempatan malam hari ini dan insyaallah taala seterusnya di surah Hisnul Muslim, kita akan mengkaji satu pembahasan penting berkaitan dengan momen yang sebentar lagi akan menghampiri kita, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan tersebut ada suatu ibadah yang agung, yaitu menyembelih kurban. Maka kita akan bawakan insyaallah ta'ala terkait dengan fikih berkurban, tentunya sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambilkan dari risalah ringkas yang berjudul Al-Mukhtasar fi Ahkamil Udhiyah, ringkasan dalam hukum-hukum seputar berkurban, yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abdul Aziz Al-Rashid hafizahullah ta'ala. Yang risalah beliau ini diberikan kata pengantar oleh dua syekh yang mulia yang ada di negeri Yaman. Yang pertama Syekh Al-Allamah Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala, dan juga Asy-Syekhul Fadil Abu Abdullah Uthman bin Abdullah Salimi hafizahullah ta'ala. Nah, buku ini ringkas menjelaskan terkait dengan masalah hukum-hukum seputar berkurban. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan ummatul Islam dengan berbagai macam keutamaan dan kemuliaannya. Hari-hari kehidupan mereka telah ditata sedemikian rupa, tentunya dengan berbagai macam syariat ibadah, sehingga tentu saja dapat menjadi lahan ketaatan yang sangat indah dan hari-hari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka ini yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun wanita dan ia dalam keadaan beriman, maka balasan untuk mereka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya
kami akan adakan baginya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan berikan ganjaran kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, maka syariatul Islam telah menjelaskan berbagai ketentuan ibadah, baik dalam sehari dan semalam. Ada juga ibadah yang berkaitan dengan hari-hari tertentu, dalam sepekan, dalam sebulan, dalam setahun, ya. Dan semua itu tentu saja dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dan muslimah sangatlah penting kiranya untuk mengetahui hukum-hukum ibadah yang Allah syariatkan itu, baik di hari tertentu, di bulan tertentu, atau pada momen dan kesempatan-kesempatan tertentu. Tentu saja agar dia bisa meraih pahala yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Ya, maka walhamdulillah, dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ummatul Islam, Allah telah menjadikan, ya, bahwasanya ummatul Islam Allah jadikan ibadah-ibadah yang akan semakin dilipat gandakan oleh Allah ketika dilakukan di kesempatan atau momen tertentu. Dan pada setiap waktu Allah jadikan ada ibadah tersendiri. Ya, Allah jadikan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Allah jadikan ibadah Jumat dalam setiap pekannya. Allah jadikan pada setiap bulannya ada ibadah, seperti misalnya puasa Ayyamul Bid. Pada setiap tahun ada bulan Ramadan. Demikian pula pada setiap tahunnya ada ibadah menyembelih kurban, yang mana hal tersebut juga ada dalam rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita suatu ibadah, maka tentu saja bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan di dalamnya, maka sungguh sayang manakala ia melewatkan kesempatan itu. Ya, sebab apa? Sebab kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan yang sama ataukah tidak. Makanya termasuk dari perkara yang tercela di dalam agama ketika orang itu menunda-nunda untuk beramal soleh. Nanti saja, saya bisa dapat bulan depan, tahun depan kan masih ada, nanti saja. Ini menunda-nunda padahal dia mampu untuk melakukannya. Ini tercela. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengingatkan, iyyaka wat taswif, hati-hatilah kamu dari menunda-nunda untuk beramal soleh, menunda-nunda untuk beribadah. Kenapa? Fa innaka biyaumika walastabighat, karena engkau kesempatanmu datang adalah hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan belum tentu kesempatan yang sama datang. Maka selagi Allah berikan kepada kita kemampuan, maka manfaatlah kemampuan itu untuk semaksimal mungkin, ya, di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan ibadah yang kaitannya dengan badan kita, demikian pula ibadah yang berkaitan dengan harta kita. Ya, ibadah menyembelih kurban ini berkaitan dengan ibadah harta. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan antara ibadah badan yang paling utama, yaitu sholat, dengan ibadah harta yang juga utama, yaitu menyembelih kurban. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku kemudian sembelihanku, digandengkan antara salat dengan menyembelih kurban. Wa mahyaya wa mamati, demikian pula hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadanya. Ya, maka ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menegakkan peribadatan kepadanya, baik yang berkaitan dengan badan kita, demikian pula yang berkaitan dengan harta kita. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Ya, dan jadikanlah ia ikhlas dalam rangka untuk mendapatkan ridha, pahala dan karunia serta keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus menyembelih kurban misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Di dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepada Allah itu daging-dagingnya, bukan pula darah-darah yang dialirkan, bukan. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya. Ini isyarat harusnya kita ikhlas. Jangan ada niat-niat yang lain. Ya, apa katanya? Ketika dia tidak berkurban, misalnya, apa kata orang kalau kita tidak berkurban? Lah artinya selama ini dia berkurban untuk mencari apa? Apa kata orang? Nah, ini salah yang seperti ini. Nah, sehingga apa? Nanti dia berkurban itu karena takut cercaan orang, takut celaan orang. Apa kata orang kalau kita tidak berkurban? Artinya apa? Kalau orang tidak kata-katain dia, bisa jadi dia tidak berkurban. Nah, ini niat yang buruk, ya, harus dibersihkan. Nah, entah orang mau mengatakan apa sama dia tak pedulikan hal tersebut. Kenapa? Karena pujian manusia tidak bisa mengangkat derajatnya, sebagaimana celaan manusia tidak bisa merendahkan dirinya. Celaan yang bisa menjatuhkan kita adalah celaan Allah, sementara pujian yang bisa mengangkat kita adalah pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya orang yang berkurban dengan kurban yang besar, mahal harganya, namun tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ya, hanya untuk pamer misalnya, hanya untuk dikatakan dermawan misalnya, hanya untuk dikatakan oh dia juga berkurban misalnya. Jangan. Ya, sebab kalau niat kita seperti itu, maka percuma, sia-sia, tidak ada manfaatnya kurbannya kamu. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari perkara yang harus kita pahami. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kurban itu adalah bahagian dari syiar-syiar Allah yang akan membuahkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Perhatikan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim, kata beliau, firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah," siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, yakni kata beliau, kullu syai'in lillahi ta'ala fihi amrun asy'ara bihi wa alam. Yang namanya syiar itu adalah segala sesuatu yang diperuntukkan kepada Allah, yang di dalamnya ada perintah untuk disiarkan, untuk diumumkan. Itu namanya syiar. Jadi kalau dikatakan ini syiar, berarti ibadah itu nampak, ibadah itu dilihat, banyak orang tahu,
dan semua kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian orang di luar Islam pun tahu. Makanya azan itu syiar Islam, karena semua orang tahu. Ya, puasa Ramadan selain dia ibadah yang agung, dia pun syiar. Demikian pula berkurban, itu pun syiar. Kenapa? Semua orang tahu. Ya, di saat hari raya Idul Adha nanti kaum muslimin menyembelih kurban, ya kan? Dan nampak yang memang dilakukan di lapangan. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada orang. Memang dia ibadah yang dinampakkan. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka syiar-syiar Allah itu bagian dari simbol-simbol agama, ya, yang dengannya kita harus mengagungkan dan memuliakannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya ya kita bisa nampak dan terlihat bagaimana usaha kaum muslimin, ya, untuk bisa menjalankan ibadah yang mulia ini, untuk bisa melaksanakan dan menegakkan ibadah yang sangat agung ini. Dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Ya, mereka berlomba-lomba untuk mengambil kesempatan di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewat darinya. Ketika dia punya kemampuan, ketika dia punya kesempatan, langsung dia berikan. Ya, dia tidak perlu khawatir rezekinya akan berkurang. Kenapa? Allah akan ganti rezeki itu. Dan gantinya Allah tentu jauh lebih baik. Ya, tentu jauh lebih baik. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka insyaallah ta'ala akan kita kaji pembahasan ini secara terperinci insyaallah. Naam, berkaitan dengan hukum-hukum, ya, menyembelih kurban, hukum-hukum terkait dengan ibadah kurban. Karena tentu saja yang namanya ibadah dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita tidak diterima kecuali dengan dua syarat ini. Yang pertama ikhlas, kau harapkan wajah Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan Nabi. Sama menyembelih kurban pun ada tuntunannya, ada syariatnya, ada sunnahnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan berkurban, di dalam bahasa Arab berkurban itu dibahasakan dengan udhiyah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menukilkan ucapannya Imam Al-Jauhari, di mana Imam Jauhari berkata bahwasanya Al-Asma'i rahimahullah berkata, fiha arba'u lughatin, terkait dengan kurban itu ada 4 bahasa. Orang Arab menyebutnya dengan 4 bahasa. Bisa dia namakan udhiyah, ini yang paling masyhurnya. Bisa juga dengan idhiyah dengan mengkasrah huruf hamzahnya, ya, yang mana kalau dijamak, ya, dengan kata ini maka ulama menjamaknya dengan adhahi, ya, baik dengan mentasydid ya-nya atau tidak, adhahiyu atau adhahi. Kemudian lughah yang ketiga mereka juga namakan dengan dhahiyah, yang dijamak dengan dhahaya. Dan lughah yang keempat disebut dengan adha, yang jamaknya adha. Makanya dari sana dinamakan, ya, orang yang menyembelih kurban itu di hari raya Idul Adha. Ya, adha itu diambil dari kata udhiyah itu. Makanya sering kita orang bilang hari raya Idul Adha juga dinamakan hari raya Idul apa? Idul kurban. Ya, karena adha itu artinya berkurban. Nah, walaupun sebagian ulama juga mengatakan adha itu dari kata duha. Duha itu waktu awal siang. Kenapa? Kenapa dinamakan begitu? Karena orang melaksanakan sholat Idul Adha dan setelahnya menyembelih kurban di waktu duha.
Di awal-awal siang, masih pagi dia itu. Nah, makanya dinamakan seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi terkait dengan berkurban itu secara bahasa ya bisa diambil dari hewan yang kita sembelih di hari raya Idul Adha, di waktu duha, di waktu awal siang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan secara istilah syariat didefinisikan bahwasanya udhiyah itu, berkurban itu adalah madzubiha fi ayyamin nahri min ibilin aw baqarin aw ghanamin taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi yang namanya kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan, baik berupa onta, sapi atau kambing. Dia lakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, inilah definisi berkurban itu. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang berkurban itu memang taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak semua orang menyembelih itu untuk taqarruban ilallah. Ada juga orang yang menyembelih taqarruban ilal jin, untuk mendekatkan diri kepada jin, mendekatkan diri kepada syaitan. Karena dia mau membangun jembatan misalnya, dia sembelih sapi, supaya tidak diganggu sama jin. Nah, ini penyembelihan kesyirikan namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia tanamlah kepala sapinya di bawah kolong jembatan ya, sebagai tumbal katanya. Sebagai apa? Sebagai tumbal katanya. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih itu taqarruban ilallah, karena ibadah. Maka tentu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada di sana sembelihan-sembelihan yang memang bukan ibadah, ya, tetapi bernilai apa? Keduniaan. Misalnya ada orang menyembelih, ya, untuk dijual dagingnya, karena dia pedagang daging. Nah, dia sembelih sapi, kambing misalnya untuk dia jual. Ada juga untuk tamattu, yakni untuk bersenang-senang, karena belum lama sudah tidak makan daging ini, maka kita menyembelihlah untuk dimakan dagingnya. Ada juga orang menyembelih ya dalam rangka untuk beribadah, tapi bukan berkurban, yakni untuk hewan akikah misalnya. Nah, nanti besok malam seperti yang diumumkan tadi, nah itu diundang kita itu untuk menghadiri acara akikahan. Itu sembelihan juga, itu sembelihan akikah. Nah, sebelum nanti makan daging kurban, daging akikah dulu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga ada yang namanya sembelihan yang diperuntukkan oleh para jamaah haji, baik hajinya haji tamattu, haji qiran, haji ifrad dan lain sebagainya. Nah, ini semua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Ya, kalau kau serahkan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Makanya dalam kitab tauhid kita sudah pernah lewati bab terkait dengan menyembelih karena Allah, karena menyembelih itu ibadah. Nah, pada hari ini wal iyadu billah, ada sebagian orang menyembelih untuk kuburan, karena dia bernadar nanti kalau lulus dia atau terlaksana apa yang menjadi hajatnya, maka dia datang ke kuburan wali fulan, dia menyembelih di situ ya untuk kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak dituntunkan di dalam agama kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan dalil-dalil disyariatkannya berkurban, kata ulama, dalil disyariatkannya berkurban itu ada 3. Yang pertama dari Quran, yang kedua dari sunnah, dan yang ketiga ijma' para ulama. Ini sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir.
Adapun dari Quran tentang syariat berkurban itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hajj ayat 36. Di surat apa? Al-Hajj ayat 36. Allah berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Perhatikan firman Allah ini. Dan onta-onta itu, kata Allah, hewan kurban, kami jadikan dia untuk kalian sebagai bahagian dari syiar-syiar Allah. Kalian mendapatkan kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika ingin menyembelihnya dalam posisi berdiri. Nah, ini kalau onta, Pak. Kalau onta itu kalau disembelih, pernah melihat sembelihan onta, menyembelih onta itu tidak direbahkan. Kalau onta itu beda dengan sapi. Kalau sapi direbahkan, ya kan? Kambing direbahkan. Kalau onta itu disembelih dengan cara berdiri, dia diikat kaki-kakinya sebagiannya, kemudian ditusuk, ya, bukan disembelih begini, tapi apa? Ditusuk, ya, bagian naharnya, bagian sini. Kalau kita menyembelih sapi atau menyembelih kambing, sunnahnya itu menyembelih di dekat pangkal leher sini. Kalau onta di bagian sininya, dekat dengan dadanya, ditusuk. Nah, ditusuk, maka ketika darahnya keluar, maka perlahan onta itu akan rebah sendiri. Nah, ini menyembelih onta itu lebih mudah daripada kita menyembelih sapi. Kalau menyembelih sapi kadang orang berkelahi dulu sama sapinya. Nah, tapi kalau menyembelih onta lebih mudah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan apa? Disebutkan onta sebagai bagian dari apa? Ibadah kurban yang paling utama. Ibadah kurban yang paling utama itu ada 3, ya. Urutan pertamanya yang paling mulia, yang paling utama adalah onta. 1 ekor onta dia sendirian. Kemudian sapi, 1 ekor sapi dia sendirian. Kemudian kambing. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan nanti akan kita bahas insyaallah taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah katakan fa idza wajabat junubuha, kalau dia sudah rebah, ya, kalau dia sudah rebah, mati, maka kata Allah fakulu minha, makanlah sebagian dari apa? Makanlah sebagian dari hewan kurbanmu. Nah, kata ulama, sunnahnya orang berkurban itu dia makan sebagian dari apa? Hewan kurbannya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sunnahnya yang lain, kasih juga orang-orang miskin atau tetangga-tetanggamu, walaupun dia kaya, walaupun dia orang yang berduit, tetap dikasih. Karena yang namanya kurban itu tidak khusus orang miskin aja, boleh dikasih orang yang kaya pun boleh untuk dikasih hewan kurban. Teman-temanmu, handai taulanmu, keluargamu, teman dekatmu dan lain sebagainya. Ya, itu Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 36. Dalil yang kedua tentang syariat berkurban, dalil yang sudah kita hafal bersama. Apa itu? Surat apa itu? Paling ringkas dalam Quran, Al-Kautsar. Apa bunyinya? Fasolli lirabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan solat pada ayat ini adalah solat Idul Adha. Wanhar, dan disuruh menyembelih, karena habis solat Idul Adha kita disuruh apa? Berkurban. Fasolli, solatlah kamu solat Idul Adha. Wanhar, setelah itu baru nyembelih kurban. Menunjukkan urutan kan? Berurutan itu. Maka kalau ada orang yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka kurbannya tidak dianggap kurban, cuman sembelihan biasa. Nah, makanya nanti ada waktu menyembelih kurban itu. Kalau dia menyembelih sebelum waktunya, tidak sah. Kalau dia lewat dari waktunya, juga tidak sah. Ada waktunya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalil yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 67. Walikullin aw likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Bagi tiap umat kami jadikan ada mansak yang mereka lakukan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan, ya, bahwa bagi setiap umat
Itu ada mansaknya, maksudnya kami jadikan ada syariat menyembelih kurban. Bayangkan ini, ternyata menyembelih kurban ini sudah Allah syariatkan bukan hanya umat Islam, tapi sebelum umat Islam sudah ada syariat menyembelih kurban. Sudah ada syariat menyembelih kurban berdasarkan ini ayat. Nah, kemudian dalil keempat, surat Al-An'am 162. Ini ayat yang tadi kita bacakan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dalam Quran. Ada berapa ayat tadi? Ada berapa ayat, ikhwah? Ada 4 kan? Yang pertama surat Al-Hajj ayat 36. Yang kedua Al-Kautsar ayat 2. Yang ketiga Al-Hajj ayat 67. Yang keempat Al-An'am ayat 162. Ya, dihafalkanlah minimal fasholli li rabbika wanhar lah. Ya kan? Sudah hafal itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Quran. Adapun dalil dari sunnah, sangat banyak dalil dari sunnah, lebih banyak lagi. Adapun dalil dari sunnah, hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing jantan. Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing jantan amlah, yang itu amlah itu kata Imam Ibnu Qudamah adalah kambing yang bulunya itu warna putih dan hitam, tetapi warna putihnya lebih mendominasi daripada hitamnya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau mau kambing yang utama, kambing yang afdol dijadikan hewan kurban, itu kambing yang warnanya putih, ada hitam-hitamnya sedikit. Itu utama. Walaupun boleh kalau ada yang menyembelih kambing warna hitam, hitam polos misalnya, atau warna coklat, atau warna apa saja boleh. Tapi kalau bisa memilih, maka pilihlah kambing warna putih yang ada hitam-hitamnya sedikit. Warna putihnya lebih mendominasi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang pernah disembelih Nabi. Kemudian dari sisi yang lain apa? Aqranain. Dia bertanduk. Jadi kalau misalnya kita lihat ada hewan kita mau jadikan menjadikan kurban, maka yang bertanduk lebih utama daripada yang tidak bertanduk. Kan kayak kambing itu kan ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk kan. Kalau bisa memilih, maka pilih yang tanduknya, yang ada tanduknya. Semakin panjang tanduknya semakin bagus. Nah, ini ikhwani fillah, karena Nabi menyembelih kambing yang bertanduk. Dabahahuma biyadih. Nabi sembelih dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Maksudnya Nabi sembelih pakai pisaunya dengan tangannya sendiri. Ya. Kemudian wasamma wa kabbara. Nabi SAW ucapkan bismillah dan ucapkan takbir. Menunjukkan kalau menyembelih kurban itu bilang bismillah Allahu akbar. Itu sah. Itu sah. Bismillah Allahu akbar. Ucapan bismillah itu syarat. Syarat. Kalau ucapan Allahu akbar sunnah hukumnya. Artinya apa? Kalau kau menyembelih kurban cuman baca bismillah, sah sembelihanmu. Tapi afdolnya kau ucapkan lagi Allahu akbar, sunnah. Sunnah hukumnya. Adapun menyebut nama orang yang menyembelih atau orang-orang yang berkonsian dalam menyembelihan, boleh hukumnya. Kita bilang begini, bismillah Allahu akbar, hada minni, ini dari saya, wa min fulan wa fulan wa fulan wa fulan, sebut namanya semua sampai 7 orang. Baru sembelih. Itu sah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, menyembelih kurban itu boleh diwakilkan, karena tidak semua orang punya keahlian dalam menyembelih. Ya, kalau dia tidak punya kuat letoy-letoy tangannya misalnya, tidak kuat tangannya itu, jangan dia menyembelih. Ya, nanti dia sembelih belum lagi putus urat lehernya itu si kambing atau si sapi itu, dia sudah lepas duluan. Ini salah, ini menyiksa hewan, tidak boleh. Atau terlalu lama dia gesek begini lah. Nah, tidak gesek-gesek juga anunya itu, pisaunya itu. Nah,
Makanya yang punya tenaga, punya kekuatan, dan yang penting punya keahlian, punya keahlian di dalam apa? Menyembelih kurban. Tidak sembarangan juga. Kalau kau belum ahli, kau belajar dulu, kau lihat-lihat dulu, baru kau sembelih. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian disebutkan wada'a rijlahu ala sifahihima. Sunnahnya begini, Nabi meletakkan kakinya di atas punggung atau bahagian dada si kambing itu. Jadi kan kalau kambing itu direbahkan begini kan, Nabi letakkan kakinya di sini. Nabi letakkan kakinya di bagian sini ketika menyembelih. Sunnahnya seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nanti akan kita sebutkan ya terkait dengan prosesi penyembelihan ini bagaimana. Tadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadisnya Al-Bara ibnu Azib. Nabi pernah berkhutbah pada hari raya kurban. Kemudian Nabi bersabda begini, Inna awwala ma nabda'u bih, sesungguhnya yang pertama kami akan mulai fi yaumina hada, di hari ini, an nusalliya, kami mau sholat dulu. Sholat apa? Sholat Idul Adha. Summa narji, kemudian kami kembali, fananhar, lalu kami menyembelih kurban. Kurban. Kata Nabi, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, faqad asaba sunnatana, maka dia telah menyesuaikan diri dengan sunnah kami. Waman dabaha qabla ayyusalliya, tapi siapa yang menyembelih sebelum dia salat Idul Adha, fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahli, maka itu daging biasa saja, tidak dianggap kurban. Kenapa? Belum waktunya. Nah, belum waktunya, jadi ada waktunya. Iya. Laisa minan nusuki fi syai', itu bukan sembelihan kurban sama sekali, kata Nabi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian lafaz ya, kata Nabi, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah sembelihan untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah sempurna sembelihannya dan telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jundub Al-Bajali, bahwa dia pernah menyaksikan pada hari raya Idul Adha bersama Nabi SAW. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi melihat ada kambing yang disembelih, sudah disembelih duluan kambing itu. Maka kata Nabi, man dabaha qabla sholah, siapa yang menyembelih sebelum sholat, falyadbah syatan makanaha, maka sembelihlah kambing yang lain sebagai gantinya. Itu tidak dianggap, kata Nabi SAW. Iya. Wa man lam yakun dabah falyadbah ala ismillah, siapa yang belum menyembelih, maka sekarang sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga pernah disebutkan ya bahwasanya Nabi SAW pernah memberikan kepada seorang kambing untuk dia sembelih. Ya. Tapi ternyata tidak ada kambing-kambing yang bagus, cuman kambing muda yang masih anakan. Ya. Ya, asalkan cukup umur boleh untuk dijadikan hewan sembelihan. Kata Nabi, dhahi bihi anta, sembelihlah ya, kamu sembelihlah kurban itu. Makanya para ulama menyebutkan kadar minimal dari hewan kurban itu, yakni minimalnya itu. Tapi jangan pilih yang minimal. Kalau kita mampu yang maksimal, pilih yang maksimal. Kadar paling tidaknya kurban itu tidak boleh di bawah itu. Yang pertama ya, dia adalah domba ya, karena domba dan kambing sama, bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dia domba yang berumur 6 bulan dan betina, itu boleh dijadikan hewan kurban. Tetapi itu kurang afdol. Nah, itu kalau misalnya tidak ada lagi ya, atau misalnya kita punya duit terbatas, misalnya cuma bisa beli itu, ya itu saja, ketimbang tidak ada kan. Nah, umurnya 6 bulan dan betina, karena biasanya yang betina lebih murah daripada yang jantan. Tapi kalau kita mampu beli yang jantan, yang besar, yang terbaik, maka beli yang itu. Nah, beli yang itu, karena yang jantan lebih utama daripada yang betina. Tapi tidak dilarang kalau ada yang menyembelih kurban dengan yang betina, apalagi kalau misalnya tidak ada lagi kecuali itu. Tidak ada lagi kecuali itu. Nah, ini para ikhwah a'azani Allahu
wa iyyakum. Nah, disebutkan juga dalam hadis Abu Umamah bahwasanya kami dulu, kata sahabat ini, pernah menggemukkan hewan-hewan kurban kami di Madinah. Kaum muslimin pun menggemukkan hewan kurbannya. Nah, jadi hewan kurban itu disunahkan untuk apa? Untuk digemukkan. Karena apa? Yang dimanfaatkan kan dagingnya. Itu yang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Nah, dan hendaknya yang dibagi-bagikan lebih banyak daripada yang dia ambil untuk dirinya. Ya, karena kan orang berkurban itu kan ya dia ingin meraih ridho Allah dan bersedekah dengan dagingnya. Bersedekah dengan apa? Bersedekah dengan dagingnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Disebutkan juga dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu melakukan dan menjalankan ibadah kurban. Dalam hadis Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil asyru," apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhahi," dan sebagian dari kalian ingin berkurban, "fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a," maka hukumnya tidak boleh dia potong rambut, tidak boleh dia mengupas kulit yang ada di kulitnya. Misalnya ada kadang kulit-kulit mau terkupas itu Pak, di ujung-ujung jari kita. Nah, kalau kau berkurban jangan kau kupas itu. Nah, itu dilarang itu. Kadang kita kan gatal mau kupas-kupas itu kulit-kulit itu. Nah, itu dilarang. Karena apa? Bagi orang yang berkurban. Kalau tidak berkurban tidak masalah kau buka kulitmu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Itu dalil dari sunnah. Yang terakhir dalil dari ijma. Maka dinukilkan kesepakatan ulama akan syariat berkurban oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, yang mana kata beliau, la khilafa fi qauniha min syara'i'id din. Tidak ada perselisihan, kata Ibnu Hajar, ya, bahwa berkurban itu adalah bahagian dari syariat agama yang mulia ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin sebagai pengantar terkait dengan hukum-hukum berkurban, dan insyaallah taala hukum-hukum yang lainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.